Puji nama Tuhan, selamat malam wanita-wanita Sarah yang ada di rumah. Mari siapkan setiap kehidupan kita untuk memuji menyembah Tuhan, amin. Kita nikmati malam hari ini, namun sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan Engkau berikan bagi setiap kami malam hari ini berkumpul bersahati bersama-sama untuk mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Pakai setiap kehidupan kami untuk mau melayani Engkau, suci kuduskan setiap kehidupan kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kasih Tuhan akan terus mengalir bagi setiap kehidupan kita. Entah itu waktu susah, waktu senang, Dia akan terus mengalir bagi kita, khususnya orang-orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Dan kasih-Nya tidak akan pernah berkesudahan buat saudara dan saya, sebab kasih Allah itu besar bagi kita, amin. Kita akan menari bagi Tuhan, haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorak memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya, haleluya. Kita akan siapkan kehidupan kita untuk masuk, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab firman itu kekuatan bagi setiap kita. Kita angkat pujian yang berkata, "Kalau ku cari damai." Haleluya Yesus. Aku cari damai, Hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau
Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau aku cari damai, kita lebih bersungguh-sungguh lagi. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita pujian penyembahan bagi Tuhan, sebab hanya Dia Allah yang hebat. Dia sumber penghiburan kita. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus, apapun yang menjadi pergumulan kita di hari-hari ini, bahwa Yesus adalah satu-satunya jawaban bagi setiap kehidupan kita. Dialah sumber damai sejahtera kita. Haleluya. Apapun yang sedang kita alami di hari-hari ini, percaya bahwa Dialah sumber kekuatan kita. Dialah sumber damai sejahtera kita. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
benar ya Bapa di surga, Engkaulah satu-satunya jawaban bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami telah banyak memuji menyembah Engkau. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami itu boleh naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu menyiapkan hati kami, kehidupan kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Siapkan setiap hati kami menjadi tanah-tanah hati yang subur untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, pakai bibir mulut hamba-Mu yang akan melayani kami Tuhan. Setiap perkataan firman, setiap bahan firman yang telah dipersiapkan, biarlah itu diurapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami boleh diurapi oleh kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu terus bernaung bagi kami di tempat ini, bahkan setiap kami di rumah kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita berkumpul lagi untuk kita bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Seperti pujian yang sudah kita naikkan tadi, untuk menghadapi situasi keadaan seperti ini, kita harus tetap mencari akan Tuhan. Kita harus terus tetap haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat malam hari ini, kaum wanita yang ada dimanapun kaum wanita berada, kita percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan, kita semua ada dalam pertolongan Tuhan. Dan puji nama Tuhan, langsung saja kita akan membuka ayat firman Tuhan di dalam Amsal pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-26. Nah, kalau kita lihat perikop dari kitab Amsal pasalnya yang ke-31 ini, mulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-31, ini berbicara tentang seorang atau puji-pujian untuk istri yang cakap ya. Dan tema firman Tuhan pada saat malam hari ini, saya memberikan tema firman Tuhan tentang wanita bijak. Karena kita percaya bahwa hidup kita menjadi seorang wanita, banyak sekali tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Dan pada saat malam hari ini tema firman Tuhan adalah wanita bijak. Dan kita tahu bahwa bijak itu sendiri memiliki arti cakap, pintar atau pandai. Jadi kita harus menjadi wanita yang cakap, menjadi wanita yang pintar, wanita yang pandai. Nah, sebelumnya kita akan membaca di dalam Amsal pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan katakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Nah, inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai seorang wanita. Ya, dikatakan bahwa kita harus menjadi wanita yang bijak. Seperti apa sih? Bagaimana sih untuk kita bisa menjadi wanita yang bijak? Nah, di ayat yang ke-26 di sana sangat jelas dikatakan bahwa ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Dan kita tahu bahwa wanita itu identik dengan kata atau dengan memiliki hati yang lemah lembut. Ya, benar ya, memiliki hati yang lemah lembut. Nah, jadi istri yang bijak adalah wanita yang dapat menyeimbangkan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab utamanya. Dan kalau kita perhatikan bagaimana tugas menjadi seorang wanita, ya, kalau kita perhatikan pada hari-hari ini juga wanita itu juga ada yang berkarir, ada yang bekerja. Tetapi untuk kita bisa dikatakan bahwa menyeimbangkan segala sesuatu, berarti bahwa kita harus bisa mengatur waktu kita sebagai seorang istri yang sudah bersuami ya, yang sudah berkeluarga. Kita menjadi seorang istri, mengurus anak-anak, dan mungkin yang masih belum menikah, banyak hal tanggung jawab yang harus kita kerjakan, dan itu kita harus seimbang ya, dikatakan bahwa menyeimbangkan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, pada saat malam hari ini di sini sangat jelas dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-26, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Berarti menjadi seorang wanita yang bijak, kita harus berhikmat. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh dari pribadi seorang wanita. Dia adalah wanita yang berhikmat, dia adalah wanita yang bijak. Dan kita akan melihat di dalam kitab Ester.
Dan kita tahu bahwa cerita dari Esther ini adalah seorang perempuan yang luar biasa, benar ya, untuk membebaskan atau untuk membela bangsanya, yaitu bangsa Yahudi dari tangan si Haman. Ya, Esther ini dia melakukan hal yang sangat bijaksana, dia melakukan hal yang sangat luar biasa. Dan kita akan buka di dalam Esther pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima. Kita akan buka ayat firman Tuhan ini bersama-sama di dalam kitab Esther. Di dalam kitab Esther pasalnya yang kelima, saya akan membaca dari ayatnya yang ke-15 mulai. Di dalam Esther pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15 mulai, saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Dan inilah hal yang dilakukan Esther untuk menyelamatkan bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Meskipun dia menjadi seorang ratu, tetapi dia sangat peduli kepada bangsanya. Karena ada Haman yang ingin, dikatakan bahwa kalau kita baca di dalam Esther pasalnya yang kelima, di sana dari pasalnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-7, bagaimana Haman dia ingin, ya dikatakan bahwa mereka tidak senang dengan keberadaan bangsa Yahudi. Tetapi di sini ada Esther. Ya, Esther dia melakukan hal yang luar biasa untuk membela bangsanya. Dan sangat jelas di ayatnya yang ke-16 dikatakan ini adalah percakapan antara Esther dengan Mordekai. Dikatakan bahwa pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jadi Esther di sini mengingatkan bangsa Yahudi untuk lagi menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Allah. Dan inilah salah satu hal yang Esther kerjakan, yang Esther lakukan. Dia adalah seorang wanita yang bijak, ya, menjadi wanita yang penuh hikmat untuk membebaskan bangsanya dari tangan si Haman. Dan pada saat malam hari ini firman Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi wanita yang bijak. Ya, kita harus menjadi wanita yang cakap untuk kita bisa menjadi berkat, terlebih bagi keluarga kita yang sudah berkeluarga. Kita bisa menjadi berkat bagi suami kita, bagi anak-anak kita, dan mungkin yang masih belum berkeluarga, kita bisa menjadi berkat bagi orang tua kita, bagi keluarga kita, bahkan mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Dan pada saat malam hari ini, seperti tadi pujian yang sudah kita naikkan sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, dikatakan bahwa kalau ku cari damai hanya di dalam Yesus. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita, kita sebagai wanita-wanita yang bijak, kita sebagai wanita-wanita yang penuh hikmat, kita harus terus tetap mengutamakan akan Tuhan. Kita harus mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita kembali lagi di dalam ayat pokok kita di dalam Amsal pasalnya yang ke-30, di dalam Amsal pasalnya yang ke-31 ya, di Amsal pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-26 dikatakan bahwa ia membuka mulutnya dengan hikmat, dengan penuh hikmat. Ya, seperti yang dilakukan oleh Esther tadi. Esther adalah seorang perempuan yang berhikmat dengan mengajak bangsanya Yahudi untuk berpuasa. Ya, dikatakan bahwa Esther untuk berpuasa untuk dia. Tetapi kita tahu bahwa permohonan mereka itu ditujukan kepada Allah. Kepada Allah. Dan begitu juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan, masalah, pergumulan di dalam kehidupan kita. Entah itu masalah perekonomian,
masalah di dalam pekerjaan kita, masalah di dalam keluarga kita, yang harus kita utamakan adalah kita harus terus tetap mencari akan Tuhan. Sehingga kita menjadi wanita yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Wanita yang hidupnya berkenan kepada Tuhan berarti kita harus menjadi wanita-wanita yang bijak. Ya, wanita yang memiliki tanggung jawab, memiliki hati, ya dikatakan bahwa memiliki hati yang lemah lembut. Ya, di ayat yang ke-26 kalimat berikutnya dikatakan bahwa pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Kita harus bisa menjadi berkat baik melalui perkataan kita. Kita harus bisa menjadi berkat melalui kehidupan kita. Ya, dikatakan bahwa pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Kita harus menjadi seorang wanita yang lemah lembut, ya, menjadi wanita yang terus bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Apalagi kalau kita menghadapi keadaan yang hari-hari ini ya, yang disarankan untuk kita tetap tinggal berada di rumah masing-masing. Tetapi itu tidak mengurangi kita untuk kita rindu datang menyembah kepada Tuhan. Meskipun ibadah kita tidak bisa bersama-sama datang berkumpul, tetapi itu semua tidak mengurangi sukacita kita ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, bahwa ada Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Apapun menjadi pergumulan kita, apapun menjadi masalah kita, sebagai wanita-wanita bijak, sebagai wanita-wanita yang berkenan kepada Tuhan, ada banyak hal yang harus kita kerjakan, tetapi yang utama adalah harus kita mencari akan Tuhan. Karena sumber kekuatan, sumber kemampuan itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan pada saat malam hari ini. Biar firman Tuhan ini terus menguatkan kita. Biar firman Tuhan ini terus menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai wanita-wanita. Untuk menghadapi kondisi seperti ini, kita jangan menjadi wanita yang lemah. Jangan kita menjadi wanita yang mudah putus asa. Jangan kita menjadi wanita yang merasa bahwa kita tidak mampu. Jangan kita memiliki pemikiran seperti itu. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita harus menjadi wanita yang bijak. Ingat firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah wanita-wanita sebagai penolong. Ya, hidup kita harus kita memiliki hati yang kuat, ya, memiliki kehidupan yang kuat, ya, sehingga kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi keluarga kita. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Saudara semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama bangkit berdiri, kita bersama-sama menyembah kepada Tuhan. Kita angkat pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Inilah hidupku di tangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
disempurnakan oleh Engkau Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini, biarlah firman-Mu ini terus merema di dalam kehidupan hati kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau seperti Engkau Tuhan yang selalu disempurnakan oleh Engkau Tuhan. Haleluya, sehingga setiap jalan kehidupan kami terus menjadi berkat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Kami sembah. Haleluya. Glory. Engkau baik Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih. Kita angkat pujian ini refnya. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada saat malam hari ini, bila kami sudah datang menyembah, memuji dan memuliakan akan nama Engkau Tuhan. Dimanapun pada saat ini kami berada, seluruh kaum wanita yang ada Tuhan, apapun keadaan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun menjadi kerinduan kami Tuhan, kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Bagaimana firman Tuhan sudah mengingatkan kami kembali untuk kami terus tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Biar kami menjadi wanita yang bijak di hadapan Engkau, menjadi wanita yang terus menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, bahkan di tengah-tengah pekerjaan kami. Dan biarlah kehidupan kami terus menjadi berkat-Mu Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Dan yang terlebih pada saat malam hari ini kami berdoa Tuhan, khususnya buat seluruh kaum wanita yang ada, kaum wanita Sarah yang ada Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, biar Engkau akan terus melindungi kehidupan kami, Engkau Allah yang selalu menjaga kehidupan kami, Engkau Allah yang selalu menutup kami dengan kuasa-Mu Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, dengan darah-Mu Tuhan, sehingga kekuatan kesehatan terus menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Jauhkan dari segala sakit, penyakit, virus-virus yang menyebar pada saat ini Tuhan. Kami tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar perlindungan Tuhan terus Kau nyatakan bagi kehidupan kami seluruh kaum wanita yang ada Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh pengurus-pengurus kaum wanita yang ada. Engkau akan memberkati, Engkau akan terus memberikan kekuatan yang baru yang daripada Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan pada saat malam hari ini terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Menjadi kerinduan kami Tuhan, biarlah kami dapat Tuhan haleluya beribadah
Dan kami terus tetap menikmati akan hadirat-Mu. Kami terus tetap menikmati akan kuasa Roh Kudus-Mu melawati seluruh kehidupan kami, khususnya kaum wanita yang ada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan pada saat ini kami serahkan kembali kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan pada saat ini kita akan terima berkatnya daripada Tuhan. Dan sekarang terimalah berkatnya daripada Allah Bapa cinta dan kasih sayang, pertolongan daripada kuasa Roh Kudus yang Tuhan terus nyatakan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.